Kita sekarang masuk ke Q&A. Kira-kira kesadaran apa yang muncul, apa yang bisa saya menjadi ruang tanpa penghakiman sehingga besok Anda lebih mudah untuk mengekspresikan potensi Anda di hari Senin. Silakan. Apa yang muncul? Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Uh, uh, ini cuman buat anger aja, Pak. Kalau yang untuk yang lain apa juga bisa berlaku ya? Bisa Nggak boleh, dilakukan nggak dengan boleh. baik. Hah? Harus anger. Nggak bercanda-bercanda. Silakan. Apa yang muncul, Ri? Apa yang muncul? Enggak, yang muncul itu apa? Yang muncul ini bukan semua. Apa namanya? Spesialis nih, Pak. Nggak. Sekarang semua emosi hadirkan. Apa yang muncul, Ira? Iya, ya saya tahu kok, Pak. Clara Matin suka godain. Iya, iya, itu tadi waktu ini saya juga heran ya. Bertanya lagi, kenapa dengan yang salah jadinya. Tadi itu waktu diminta untuk memunculkan anger peristiwa atau orang yang bikin, kok samar ya Pak? Oke. Iya samar gitu. Terus saya malah ketawa. Saya mau ketawa gitu. Kok apa yang kayak gini juga ya? Ini apa ini? Ini gimana ini gitu? Ya. Terus Apa habis itu kesadaran yang muncul ketika rasa samar ini, ketika kamu hadirkan orang itu yang ada adalah rasa samar? Apa kesadaran yang muncul? kesadaran yang muncul adalah iya, anger saya tuh udah tipis ya Pak. Ya. Ya Atau kan? tebel dulu lah. Ya. Atau sebenarnya jadi gini. Ini Dwi yang dulu ya. Ini orang. Sekali lagi, pertemuan Anda itu tidak kebetulan dan Anda akan membawakan orang-orang dengan level vibrasi yang sama, level emosi, perilaku, dan cerita yang sama. Nah, ketika Dwi tertarik dengan diri Dwi terus dari waktu ke waktu, Dwi kan naik nih. Terus orang ini mungkin stay. Nah, perlakuan dia apapun kepada Anda atau perlakuan dia di masa lalu kan terjadinya waktu Dwi di sini nih. Because your consciousness naik terus dari waktu ke waktu, cengkramannya udah nggak lagi relevan. Jadi kalau misalnya mungkin selain Dwi dan teman-teman di sini selalu masih cengkramanya masih kuat, sadari bahwa bukan orang ini yang perlu kita rubah, tapi menyadari bahwa aku mau stay di level consciousness seperti ini, atau dari waktu ke waktu PR-ku adalah terus menaikkan level vibrasiku. Apa yang muncul, Dwi? Iya, ya udah nggak relevan lagi ya orang-orang itu Oh, nice. di hidup saya. Ya, bagus kata Iya. kakak. Ya, sudah tidak relevan lagi ya. Oh, oke. Iya. Berarti Ya. nanti akan ada dihadirkan peristiwa-peristiwa lain orang lain untuk ini latihan untuk naikin level lagi. Yes. Ini bagus banget kesadarannya. Karena itu tadi, apapun yang peristiwa orang, karena di setiap level akan ada akasik recordnya, orang-orang yang sudah ditetapkan untuk, atau peristiwa yang sudah ditetapkan untuk kita menaikkan kondisi kita dari level sekarang ke level yang selanjutnya. Dan saat kita menyadari nggak ada level puncak, kita nggak ada lagi akan fokus untuk mengejar sesuatu, tapi benar-benar hadir saat ini, menikmati apapun yang sedang semesta fasilitasi ke kita dengan peristiwa, orang, tekanan, apapun itu gitu. Oke. Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Berarti untuk semua emosi ya Pak. Yes. Bisa diganti-ganti. Oke. Ya, di saya itu yang dominan memang anger. Di saya itu anger saya yang yang kayak terus memfasilitasi diri saya. Jadi saya nggak tahu apakah itu mungkin ada, setiap orang mempunyai emosi yang khusus versi dia. Kok Pak. Oh, oke. Ada juga kok Pak. Ya. Oke. Ada angernya ada kok. Tanya aja saya Pak. Oke. Iya. Iya itu. Tapi memang sih ada beberapa emosi lainnya.
Kayaknya ini ya Pak ya, ada emosi yang state ini kita saat ini dominannya adalah ini gitu ya. Oh bisa, ya. Di saat lain itu kan kita infinite ya. Kadang begini, kadang begitu gitu kan ya. Ya. Ah, oke. Ya. Oh, Pak. Makasih Pak. Heeh. Seru, thank you Dwi. Iya, berarti ini ya Pak ya, desain ya Pak ya, diketok palu ya, untuk semua emosi. Yes. Tentu semua emosi ya, gitu. Tentu sih yang nggak suka. Siap. Oke, ada lagi apa yang muncul? Selamat malam Mbak Rahmat. Halo Janita. Apa cerita anak muda? Pak Rahmat. Hah? Bagaimana caranya marah berkesadaran terhadap orang tua, Pak? Karena sering dilabel kurang ajar. Oke. Pertama adalah ketika kamu menyadari kamu bukan anak dari orang tua, melainkan kamu adalah infinite being. Sehingga pembicaraannya tidak lagi separasi. Banyak yang nanya ke saya, apa yang kamu takutkan setelah berkesadaran? Saya tuh nggak takut apa-apa sekarang setelah berkesadaran. Cuma satu ketakutan saya. Apa itu? Yaitu separasi. Karena ketika kita separasi, kita akan menutup kontribusi energi, terutama keberlimpahan, kemudahan dan kelancaran itu nggak masuk ke kita saat kita mempunyai separasi. Separasi terjadi saat apa? Saat proving, ingin membuktikan kalau kita yang benar dan orang lain salah, dan saat kita masih memegang label kalau aku adalah Rahmat. Jadi untuk marah secara berkesadaran, pertama adalah menyadari kalau kamu bukan anaknya dari orang tua ini, melainkan kamu adalah infinite being, ketika atau spiritual being atau energi apapun itu yang kata-katanya secara linguistiknya light for you, membuat kamu expand. Kemudian tanya, kalau aku adalah energi, kalau aku adalah spiritual being, keputusan apa yang mau aku ambil terhadap orang tuaku? Biasanya pilihan jadi banyak, nggak hanya marah mulu jadi tak. Jadi ketika orang tua ngomong, anak kurang ajar, kemudian kamu dengan elegannya kamu receive, because kamu bukan Janita yang sedang di quote unquote serang secara energi dengan perkataan itu adalah Janitanya kan. Jadi yang sebenarnya yang tersinggung, yang marah itu adalah egomu. Dan itu sebenarnya kabar bagus saat orang tua mengatakan itu, supaya menyadarkan kamu kalau kamu bukan Janita, you are infinite being. So say thank you with your parents. Peluk dia setelah dia ngomong itu. Terima kasih ya. Karena dengan kamu ngomongin kalau aku anak yang kurang ajar, mengingatkan aku kalau aku tuh bukan Janita, I'm infinite being, I'm spiritual. Apa yang muncul di sini? Kasusnya kan baru tadi malam kan Pak. Karena memang orang tua saya lagi capek, memang lagi di kerjaan, memang lagi full job sih Pak. Iya. Karena kecapean. Nah kasusnya itu kalau memang lagi sering lagi ada di kondisi yang kecapean, tipenya itu memang ini mendem sih Pak. Oke. Jadi begitu dikumpulkan semua nanti begitu ada hal yang yang sebetulnya sih itu hal-hal kecil ya, dan itu enggak nyambung sama rasa marahnya dia sebetulnya. Tapi itu akhirnya meledak gitu loh Pak. Meledak itu selalu sekalian aja biar meledak. Dia itu bilang gitu tadi malam. Nah, ekspektasi apa yang Janita harapkan terhadap orang tua? What is your definition about parent? Sorry, sama ini fantasi. Sorry, kamu suka nonton film apa yang berkaitan mengenai keluarga yang harmonis? Kamu suka nonton film apa? Kalau saya sih sebetulnya nggak suka nonton film serian sih Pak. Kan film lepas, tapi ya tergantung sih lagi mood ya nonton. Kalau enggak ya enggak. Saya tuh lebih sukanya memang komedi sih Pak. Komedi or action. Dan yang perlu kita sadari, sebenarnya dengan kesukaan kamu nonton film komedi, kamu juga disadarkan bahwa everything is drama kan, kehidupannya ada drama. Itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah kamu menertawakan proses terjadinya kondisi seperti ini? Dan yang ketiga adalah berhenti mempunyai ekspektasi. Karena begini, kita yang mungkin yang muncul di Anda, kok apa-apa gua sih yang disuruh berubah ya, karena Anda yang hadir di depan saya malam ini kan. Terus Anda yang berkesadaran. Oleh karena itu,
saya nitip pesannya ya kepada orang-orang yang berkesadaran, sadari bahwa orang tua Anda itu kenapa ketika kebetulan klien saya itu latar belakang kemudian apa namanya ya, posisi yang berbeda-beda dari eksekutif hingga ibu rumah tangga. Terus ada yang nanya, itu orang powerful loh, kok kamu nggak takut memfasilitasi dia? Kemudian saya bilang ya setiap orang mempunyai luka kan. Orang yang berjalan di kehidupan ini kan penuh dengan lukanya. Jadi saya nggak peduli dengan latar belakang dia, posisi dia, income dia berapa tuh saya nggak peduli. Tapi apa peran saya untuk bisa menyembuhkan luka dia sehingga dia lebih bisa jauh berkembangnya dibandingkan dia sekarang. Jadi cara pandang ini mudah-mudahan Janita nggak punya pengharapan yang luar biasa terhadap your parents. Menyadari bahwa mereka juga punya luka. Apapun yang dia omongkan itu adalah adalah bentuk self talk-nya dia terhadap diri dia sendiri. Jadi sebenarnya dia ngomong seperti itu adalah cerminan terhadap apa yang sedang terjadi di dalam diri dia. Dia nggak orang tuamu tuh nggak menyerang dirimu sama sekali, tapi itu adalah yang terjadi, kebakaran, meledaknya bom itu di dalam diri dia. Nah, disinilah kenapa cinta tanpa syarat itu diperlukan sebagai kita yang berkesadaran menyadari ya, karena aku sudah mencintai diriku sendiri, aku nggak perlu lagi cinta dari orang tuaku, dan aku akan mencintai semua orang dengan bentukannya seperti itu, apapun dia, aku akan tetap mencintai. Because I'm already full. Apa yang muncul di sini, Janita? Kalau kemarin sih setelah orangnya selesai marah-marah kan, Ya. saya bilang, oh thank you atas infonya. Kalau memang saya kurang ajar, tak terima itu Pak kemarin. Tapi mungkin memang kemarin saya juga masih jengkel ya. Lalu ya malam itu saya biarkan, saya rasakan semua emosinya. Saya coba validasi juga emosinya. Terus tadi pagi tuh kalau yang ketemu sih sebetulnya itu kondisi ketidaksukaannya dia terhadap dirinya dia sendiri sih. Dia ini nggak sadar kalau bahwa itu capek Pak. Dia itu capek. Dia nggak mau ngakui itu. Tapi lebih ke gimana ya? Nggak tahu kenapa, tapi kenapa kok rasanya salah satu caranya dia untuk merilis emosinya ya memang dari marah-marah itu tadi. Karena memang kan tipenya mendem kan itu Pak. Iya. Rilis emosinya ya satu-satunya cara buat dia kalau nggak nangis juga marah. Karena memang tipenya itu gengsinya kan tinggi sih Pak. Jadi pada akhirnya sih mending dia marah daripada dia ketahuan sisi vulnerable-nya dia. Itu ke situ. Dan sekali lagi kamu dipertemukan dengan orang tua dengan keunikan seperti ini, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar dengan ini. Paling tidak apa yang sedang beliau fasilitasi ke dirimu sendiri, apa yang sedang apa yang sedang beliau fasilitasi terhadap dirimu, dan kemudian ya itu tadi saat kita menyadari bahwa orang tua kita mempunyai luka, kita akan membumikan mereka karena kita selalu melihat orang tua itu adalah dulu mungkin kita melihat mereka adalah orang yang powerful kan, mereka bisa segalanya, mereka maha tahu gitu, kita mengidolakan mereka. Tapi dengan semakin kita berkesadaran menyadari oh ternyata ya nggak apa-apa mereka punya quote on quote kelemahan ini, tapi sayangnya kebanyakan orang sedang menutupi kelemahannya dan ingin menonjolkan kekuatannya. Paling tidak yang mereka sedang fasilitasi ke kita, oh begini ya, kalau aku nggak mau mengakui emosi vulnerableku, I'm not become vulnerable, ini ya, aku akan seperti bom waktu yang meledak di saat yang kurang tepat. It's okay, nggak apa-apa, paling tidak ya banyak memfasilitasi dirimu. Apa yang muncul di sini, Janita? Gak tahu sih Pak. Kalau saya sih sekarang sih udah netral ya. Maksudnya sih mungkin kalau ketemu sih saya memang lagi berjarak. Memang saya iya kasih space untuk dia, saya juga kasih space untuk diri saya sendiri. Ya. Karena memang kalau ya bom harus meledak pasti kan itu kan Pak butuh space kan. Ya. Jadi kamu berhak untuk sebel ya, berhak untuk sebel, berhak untuk marah, berhak untuk ngasih jarak, itu sangat-sangat tolong diakui. Your emotion is valid. Nah menariknya saat kamu mengakui kalau kamu sedang sebel, kamu sedang marah, nanti pilihannya banyak. Selain ngasih jarak apalagi? Apakah beliin ibumu suka coklat misalnya, kamu beliin cake dia coklat.
apapun itu. Jadi kamu banyak pilihannya. Tapi ketika masih proving and then you want to control the condition, I'm right because I'm already learning about consciousness. So I'm the right party here gitu ya. Aku yang paling benar karena aku udah berkesadaran ya. Akhirnya terjadi separasi. Dan menariknya itu kenapa berkesadaran paling mudah untuk menjadikan contoh. Karena orang akan melihat tingkah laku kita kan. Menarik ya anakku ya, walaupun aku sudah memberikan kata-kata itu seperti dia, tapi dia lebih elegan dan seru dalam menerimanya. Dia malah ngasihin aku cake coklat ini. Kayaknya seru juga nih belajar kesadaran. Misalnya seperti itu. Jadi tapi itu hanya akan bisa terjadi pilihan strategimu saat kamu mengakui kalau aku sedang marah sama ibuku. Aku sedang sebel kok sama ibu sih sok tahu gua. Ya, sedang marah sama orang tua aku gitu ya. Misalnya itu yang marah sama ibu, Pak. Oh, oke. Oke. Tapi ini ke orang tua angkat, Pak. Oke. Ya. Mau digali di sini atau nanti aja di Buklat mengenai ini? Di sini juga nggak apa-apa sih, Pak. Oke. Apa definisi kamu mengenai orang tua angkat? Mana ya? Kalau orang tua angkat saya sih itu sebetulnya dia yang besarin saya sih, memang di kecil. Karena waktu itu kan orang tua kandung saya mungkin karena jaraknya juga terlalu jauh sih ya sama orang tua kandung saya sih. Oke. Jadi sebetulnya sih waktu itu karena ada orang tua angkat yang lebih definisinya lebih kasih masukan emosional sih Pak daripada orang tua yang kandung memang. Oke. Yang perlu kita sadari adalah definisi yang kita punya mengenai cinta, mengenai orang tua, mengenai kasih sayang. Nggak tahu 3 hal ini yang muncul di saya. Hati-hati dalam Janita memberikan definisinya. Karena yang membuat kita terpenjara adalah definisi yang kita punya mengenai kebahagiaan, mengenai uang, mengenai kesuksesan. Saat Janita sudah, jadi gini, apapun yang sedang membuat kamu terpenjara sekarang adalah hasil dari definisimu. Kemudian kamu buat banyak pilihan definisi dari orang tua, kasih sayang, apalagi satu lagi ya orang tua dan kasih sayang lah misalnya. Nah dari beberapa pilihan definisi itu tolong pilih yang contributing to you, yang nggak lagi definisinya adalah lepaskan. Dan menariknya juga sekali lagi klasik sih, kami dari Berkembang Bersama cuma satu titik pesannya, when you love yourself, Anda nggak butuh lagi require anything from everybody else. Kamu akan menjadi ruang tanpa penghakiman bagi orang-orang. Karena seperti Siti ada nggak nih? Siti bilang terima kasih ya di Book Club dia cerita kalau kita di Berkembang Bersama bersedia mendengarkan dia karena teman-temannya nggak ada yang pinginnya didengerin, nggak ada yang pingin dengerin dia. Nah ada saya titip pesan ke dia, nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah saat kita sudah sering mendengarkan diri kita sendiri, kecenderungan kita untuk minta didengarkan akan semakin kecil. Dan kita akan menjadi ruang bagi siapapun orang-orang yang butuh didengarkan. Karena kita udah full. We become the space for other people. Apa yang muncul di sini, Janita? Kayaknya sih saya belum betul-betul kasih space untuk orang tua saya karena ketutup sama rebel saya. It's okay. Paling tidak, tapi di saya kamu udah jauh berbeda dengan kamu yang dulu. Artinya walaupun ruangnya udah ada, kamu udah punya ruangnya mungkin, tapi ruangnya mungkin belum sebesar dan apa ya? Belum besar gimana ya? Karena begini, saat kita menjadi ruang bagi orang lain, itu adalah indikator kalau kita sudah menjadi ruang bagi diri kita sendiri. Kamu mengakui kalau Janita suka marah, suka sebel dengan orang tua, dan sebagainya. Kamu udah menjadi ruang bagi dirimu, kamu akan lebih mudah untuk menjadi ruang bagi orang lain. Maksudnya jadi ruang bagi orang itu apa sih? Kita nggak lagi berusaha untuk mengontrol apapun perlakuan orang
yang ada di luar tuh ke kita. Saat dia baik sama kita, kita bersyukur. Saat dia nggak baik itu juga nggak apa-apa. Oh menarik ya, hari dia memilih untuk marah kepadaku. Apa yang sedang mereka fasilitasi dengan marahnya itu terhadap diriku? Itu adalah sebuah bentuk ruang. Itu kenapa saya selalu minta teman-teman, yuk berikan waktu paling tidak minimal setengah jam sehari untuk Anda memberikan kasih sayang ke diri Anda sendiri. Journaling, meditasi, breathwork, sehingga apapun yang semesta nanti berikan kepada Anda sudah penuh gelasnya, Anda sudah menjadi ruang bagi apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Jadi, oke, apa yang muncul barusan, Janita? Ada yang stuck sih Pak ini Pak. Stuck itu dalam artian gini. Kemarin itu kalau yang dari bahasan kan saya yang merasa kalau selama ini nih saya ini cuma dijudge, tapi sebetulnya mereka ini orang tuaku ini nggak bisa ngasih apa ya, nggak mau ngerti ya loh Pak. Tapi ya saya tahu sih, mungkin saya waktu itu juga lagi emosi juga kan. It's okay. Ya. Tapi seringnya itu di situ Pak. Jadi iya gampang aja gitu loh Pak komennya. Oh ya. Menariknya, pertama ini bagus banget Janita. Thank you for being vulnerable. Ketika kita berhenti ingin dimengerti oleh orang lain dan kita mengerti diri kita sendiri. Sorry. Gini, orang nggak akan pernah mengerti kita. Itu yang perlu kita sadari. Karena kita selalu bergerak dari kemungkinan. Seperti saya, misalnya orang tua saya dulu selalu bilang, yuk kita ke rumah saudara. Udah jauh, terus dari pengalaman data yang sebelumnya pulangnya pasti malam, cuman karena pingin berkunjung dan makan gitu. Terus saya bilang, gimana kalau kita ketemu di tengah-tengah? Itu diketawain dan dimarahin. Diketawain sama nyokap, dimarahin sama bokap gitu kan. Nggak sopan, tapi menurut saya itu yang paling mudah gitu. Kita pulangnya nggak kemalaman, tapi ya gimana? Kita kan selalu kalau ada yang mudah nggak pasti yang susah gitu. Dan itu adalah kita yang di sini semua berfungsi dari situ. Oleh karena itu saran saya, ya karena mereka adatnya seperti itu, dibesarkan dengan pola parenting seperti itu, ya nggak akan ngerti cara kita yang selalu mencari yang mudah ini gitu. So berhenti ingin dimengerti, sadari bahwa mereka ya seperti itu. Dan yang ketiga adalah iya itu tadi klasik sih ya, saat kamu sudah mengerti, mengenal dirimu sendiri, kecenderungan kamu untuk didengarkan dan dimengerti sama orang semakin kecil, dan apapun yang mereka serang secara energetically, baik itu bentuk visual, kinestetik atau audio, perkataan ataupun apapun itu, kamu akan siap. Menarik ya dia melakukan ini pada saya, dia nyokap gua mempunyai pendapat ini kepada saya. Dan sekali lagi, apapun pendapat orang terhadap kita, baik itu mereka kagum atau tidak suka kepada kita, itu hanyalah sebuah cara pandang yang tidak menentukan, itu tidak real gitu. Karena itu hanyalah asumsi yang mereka punya. Mereka kagum terhadap Anda, itu nggak real juga. Karena itu adalah yang mereka lihat dengan rasakan, dibentuk datanya, jadi kacamata dipakai buat mereka untuk menilai Anda. Itu kenapa paling seru kalau kita menyadari, oh mereka kagum ya sama saya. It's not me. Itu hanyalah cara pandang mereka terhadap, oh mereka nggak suka sama saya. Itu adalah cara pandang mereka. It's not real, it's not me. Jadi terbebaskan akan penghakiman itu. Penghakiman ada dua, positive judgment, dikagumi, disukai, disayang, dan negative judgment, diomongin, dimarahin dan sebagainya. Apa yang muncul di sini Janita? Belum ada Pak. Sama ini yang muncul di saya. Sadari bahwa kamu hadir di keluarga itu, baik keluarga utama maupun keluarga angkat, itu sebenarnya yang beruntung adalah mereka. Di saya ya, yang saya perceive energetically, karena kamu yang tertarik berkesadaran sedang memfasilitasi mereka untuk memilih cara pandang yang berbeda. Jadi kehadiran kamu di rumah itu, jadi gini, orang-orang yang berkesadaran itu ada dua efeknya. Selalu saja jadi apa ya? Selalu aja jadi sasak tinju atau selalu berlindung, selalu dijadikan tempat untuk berlindung. Yang dijadikan sasak tinju adalah orang-orang yang merasa tertrigger dengan tenangnya dirimu. Orang-orang yang selalu berlindung kepada dirimu menyadari udah saatnya aku memilih sesuatu yang berbeda.
mereka berteduh terhadap dirimu. It's okay, nggak apa-apa. Dan ini nggak ada yang salah, bukan artinya yang berteduh yang paling baik, yang jadi sasak tinju yang salah, enggak. Tapi ya gitu, banyak kok. Banyak kok, gimana ya kata-katanya, kita yang berkesadaran ini akan banyak orang untuk mencari masalah ke kita, karena mereka selalu ada sesuatu dalam diri mereka yang tertrigger gitu. Tapi karena mereka gengsi, ini anak gua kan, gua mau nanya kedamaian kok malu ya, mending gue marahin aja lah supaya dia selevel lagi sama gue, terus bisa gue kontrol Janita ini gitu. Ya nggak apa-apa, ya sebesar usaha mereka untuk kontrol kita kan nggak bisa. Tapi di sini kamu menyadari apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan dari diriku. Oh, mereka ingin seolah-olah aku bisa dikontrol sama mereka. Kamu cek, oh kayaknya lebih light dibandingkan aku ngajak berantem. Aku merasa seolah-olah berhasil dikontrol sama dia. Ya udah, kamu bersedia juga jadi energi itu. Jadi kamu ada pilihan gitu. Apa yang menurut Anda? Sometimes itu Pak, saya itu memang udah sering diam kan Pak. Jadi ya saya tahu kondisinya orang tua ini capek lah atau gimana lah. Saya selalu kasih space buat dia. Mau cerita oke, gak apa-apa, ayo tak dengarkan. Mau marah, misalnya marah sama orang lain gitu loh. Tapi jangan saya yang jadikan samsak gitu loh Pak. Tapi gak tahu kenapa kok ketariknya tuh akhirnya saya yang jadi samsak gitu loh Pak. Padahal sebenarnya saya juga nggak mau bertengkar juga gitu, nggak mau debat gitu loh. Nah ini menarik. Semakin kamu nggak mau bertengkar dan nggak mau berdebat, kamu akan jadi samsak. Akan jadi itu gitu. So coba tanya, apa sih sebenarnya yang beliau ini inginkan dariku, apa yang bisa aku berikan, sehingga kamu ada waktu, misalnya kalau berantem itu memakan waktu setengah jam misalnya. Tapi ketika kamu menyadari bagaimana aku lebih mementingkan freedom dibandingkan mementingkan kalau aku benar, akhirnya waktu komunikasinya hanya sekitar 15 menit atau hanya 10 menit. Terus kamu sisanya kamu bisa berkarya yang lain. Karena itu tadi, dengan level kesadaran mereka seperti itu, cuman itu yang mereka tahu. Mereka nggak aware atau mereka lagi tertidur panjang dan tidak menggunakan kesadaran, dan nggak apa-apa juga. Sedangkan kita yang berkesadaran akan, oke, hari ini, nyokap gue lagi stres. Kontribusi apa yang bisa aku lakukan sekarang? Oh, mendengarkan. Ya udah, kamu dengerin, terus setiap serangan yang dia lakukan, kamu turunin vibrasi, turunin dinding separasinya, pull energinya, sehingga karena begini, jadi kenapa orang selalu cari masalah kepada kita, itu sekali lagi fungsinya hanya ingin mengingatkan kita, udah diturunin belum dinding separasinya. Saat kamu menurunkan dinding separasi, dia bingung, loh kok Janita nggak ada lagi dinding separasinya, ini kakaknya mana nih? Kayaknya gue serang kakaknya, gue udah bosen sama Janita, enak banget receiving energinya gitu ya. Gue cari kakaknya nih, kayaknya lebih seru kakaknya, pasti marah-marah, karena itu tadi. Dia nikmat gitu berantem. Survivor, jadi gini, untuk mengisi kehidupannya ada dua kan, surviving mode, bertahan hidup, atau create and generate. Nah, orang-orang yang selalu berantem dan merasakan nikmatnya, yaitu dengan bertahan hidup, dengan menyadari bahwa marah-marah adalah kenikmatan sendiri. Ya itu adalah pilihan mereka, nggak apa-apa. Tapi ya dengan kesadaran ini, oke, sekarang kita udah masuk ke question. Dari kesadaran yang sudah Janita dapatkan, kondisi seperti itu, keputusan apa yang mau kamu ambil sekarang? Gimana Pak caranya receiving kalau supaya gimana bahasanya, bentar. Receiving kalau waktu mau diajak bertengkar itu loh Pak. Oke. Apa definisi receiving versi kamu? Karena udah nggak masuk di situ, tapi lebih kepada action real yang kamu mau ambil. Sometimes itu soalnya yang kerasa ya Pak. Ya ini gini ya, bukan maksud saya juga buat kurang ajar sama orang tua, tapi lebih ke orang tua ini lebih banyak ke-trigger sama apa yang saya ucapkan, karena sebetulnya yang saya ucapkan tuh sebetulnya fakta. Mereka ke-trigger, pada akhirnya mereka ini nggak terima sama kenyataan itu. Mereka suka kan ke-trigger kan, jadinya kan nggak suka kan di diri mereka kan. Tapi sebetulnya itu fakta gitu loh Pak.
Lah berhubung sama mereka di denial kan. Ya. Pada akhirnya saya yang jadi dianggap kurang ajar, Pak. Kok Ya. kalau selalu kalau persepsinya mereka, kamu ini ngapain gurui saya? Oke, sekali lagi, langkah real apa yang mau kamu ambil dari kondisi ini? Sudahkah kamu mempertimbangkan untuk misalnya nih muncul saya dari tadi waktu kamu ngomong, udah mempertimbangkan untuk, I don't know, keluar dari rumah itu? Ya beberapa kali memang iya Pak. Kepingin memang pengen keluar dari rumah. Ya, ini hanya saran ya, dan paling tidak kamu ada choices-nya sekarang. Karena di saya proses kamu keluar, entah definisi pindah itu seperti apa versi kamu, itu akan terjadi sebuah bentuk fasilitasi berbeda. Dengan pilihan kamu fasilitasi orang ini gitu. Menyadari bahwa oh ternyata kalau kucing terus diinjak buntutnya dia akan lari kan ya. Terus I don't know. Dari tadi yang muncul di saya itu, kalau itu light for you, pertimbangkan. Nanti kita lihat apa yang bakal terjadi. Misalnya kamu buka dulu omongan dalam bentuk omongan misalnya, nanti lihat apa yang bakal terjadi. Paling tidak pilihan-pilihan ini akan terus bermunculan choices-nya, tidak dari konfrontasi terus, dan konfrontasi nggak salah ya, tapi dari data yang kita dapatkan nggak create sesuatu yang berbeda kan, kamu berhak kok untuk memilih yang lainnya pilihannya. Dan ini hanya satu tadi, apakah keluar dari rumah itu adalah sebuah pilihan, cari pilihan yang lain. Dan ini sekali lagi hanya akan bisa diakses sama kamu saat kamu tidak lagi berfungsi sebagai Janita, but function from infinite being. Bagaimana infinite being ini bisa kamu akses? Dari proses dihakimi oleh keluargamu tadi. Karena yang penghakiman mereka itu sebenarnya yang disinggung adalah ego, label. Paling tidak, kalau kamu masih tertrigger dengan statement dari dia, artinya kamu masih bergerak dari Janita. Yuk, kembali ke infinite being, sehingga kamu bisa melihat kondisi dari cara yang lebih nurturing. Itu. Oke Pak. Dapat nanti saya pertimbangkan nanti sekarang. Terima kasih Janita. Thank you Pak Rahmat. Keren. Malam Pak Rahmat. Halo, selamat malam Bina. Iya, apa kabar Pak Rahmat? Baik. Apa yang muncul? Iya Pak Rahmat, enggak, saya mau shifting energi, meminta shifting energi dikit. Jadi apa namanya? Lagi dianbu kalah kah? Banyak miracles terjadi nanti cerita-cerita ya Pak Rahmat, tapi luar biasa banget miraclesnya. Tapi ini ada, jadi saya kan lagi di Jakarta memfasilitasi klien-klien, anak saya di Surabaya sama mama lagi final exam. Ya. Dan untuk pertama kali nggak saya temenin kan Pak Rahmat, dan amaze-nya dia nggak apa-apa mah, biasanya kan nempel banget gitu kan, nggak apa-apa. Tapi yang sering terjadi adalah, tapi saya tahu Pak ini saya yang create sih memang. Jadi yang sering terjadi adalah kayak barusan dia tuh curhat gitu, "Kenapa Raya?" Sebelum ke sana saya bar, saya fasilitasi, ya karena anak-anak kan Pak, jadi saya bar, saya fasilitasi sedikit yang kecil-kecil. Saya pernah berkata seperti ini, "Kayak aku pengen deh ya anakku ini juga belajar tools-tools kesadaran ini, tapi kok dia nggak pernah ada, maksudnya yang perlu di-shifting energi, dia happy-happy terus dan lain sebagainya." Dan sekarang dia WhatsApp gitu kan, dari kemarin dia WhatsApp, sering sakit perut, saya tahu ini psikosomatik karena ujian kan Pak Rahmat di perceiving saya gitu, dan kemudian kalau saya sending energi hilang, terus habis itu yang kedua adalah dia sering overthinking-nya tuh seperti ini Pak Rahmat. Dia lihat kaca dan dia cerita ya Pak Rahmat, dia cerita detail, "Halo mama apa yang harus kulakukan?" gitu. Jadi saya happy banget juga sih karena ada komunikasi dari dia gitu kan dengan kejujurannya dia, "Aku tuh merasa begini, ini tuh kenapa sih?" gitu. Untuk anak usia 11 tahun gitu, 12 tahun, baru 12 tahun kemarin 24 November. Lalu dia
misalnya dia bilang, "Raya sering merasa begini." Lihat kaca, terus bikin muka serem, dan dia merasa itu sangat seram, dan dia itu merasa, "Ya Tuhan, aku jadi takut lihat kaca dan mukaku seram sekali," gitu. Itu dia tuh jadi hati eksplorasinya dia gitu loh, Pak. Dia lihat gitu, terus dia misalnya bilang terus ada mungkin dia buy story, kayak misalkan beli headset bahagia, terus dia melihat orang yang tuli karena headset. Kan mungkin masih kecil belum bisa difilter bahwa yang diambil adalah berarti apa nih yang bisa kita ambil supaya kita nggak mengalami hal itu kan gitu ya, Pak. Tapi kan dia langsung ambil yang dia ketakutan menjadi tuli ketika memakai headset gitu-gitu. Nah itu, sering bermunculan setiap hari setelah ditanamkan nanti muncul yang lain. Hari ini yang muncul yang terakhir yang kayak cermin itu. Dan kalau sudah muncul yang satu, overthinking-nya yang dulu dia rasa ikut keluar semua. Bisa apa ya Pak Rahmat di sini yang bisa di-perceive juga? Sebenarnya di Raya ini nggak ada nih, semuanya di nyokapnya semua ya. Di Rayanya tuh kagak gitu. Dia hanya mengekspresikan sebuah opinion about something that she experience, which is great karena jarang anak-anak yang diizinkan untuk menceritakan experience dia, tapi kamu dengan elegannya mengizinkan dia, melatih dia atau menginspirasi. Udah cerita apapun, mama nggak hakimi kok. Namun hati-hati buat kita, dan ini bisa dipakai untuk Dinda dan teman-teman ketika memfasilitasi orang pun. Ya. Tolong jangan masuk ke space-nya yang cerita, karena apapun yang dia katakan hanyalah dalam bentuk kata-kata. Kita yang memaknai. Apalagi kita sebagai seorang ibu, ini adalah anakku kan. Iya, ada khawatirnya gitu kan, Pak. Tiba-tiba munculnya, ya. Sayangnya nanti kalau misalnya kamu tidak segera berkesadaran melihat proses ini, proses dia berceritanya akan dikontrol sama kamu. Nggak lagi seperti awalnya ketika ya karena di saya Raya enggak, tapi kamunya yang memaknai kondisi ini, berusaha untuk bergerak dari seorang ibu, bukan seorang infinity yang menjadi ruang bagi si anak. Nanti prosesnya itu tadi, you create your akan terjadi mirror. Jadi yang di luar adalah hasil dari apa yang terjadi di dalam. Oleh Karena karena di dalam itu saya juga chaos ya, Pak. Karena kan maknai dengan kekhawatiran kan. Ya. Ya. Suaranya Raya nanti akan diganti dengan suaramu. Hanya cerita aja kan, dia hanya cerita mah gitu-gitu, terus tiba-tiba diganti dengan suaramu, terus kamu menciptakan sebuah skenario dan akhirnya you create your reality yang bentuk, dan nggak apa-apa, kamu kan bisa menciptakan realita yang itu dan realita yang lain. Yang lain. Ya. Apa yang sedang, kita masuk ke question, apa yang sedang Raya fasilitasi dengan ceritanya itu terhadap perjalanan kesadaran Dinda? Itu sih Pak, jadi maksudnya memang ketika sama orang lain kan saya bisa tidak ingin menolong orang kan Pak, jadi bersenang-senang aja dalam proses memfasilitasi. Tapi begitu anak sendiri tidak terlalu senang dan menjadi khawatir dan ingin menolong anak itu. Dan langsung menjadi hero, savior buat anakku. Sedangkan kan kalau difasilitasi kan I don't care, yang penting kita bersenang-senang di sini dan justru perubahan itu terjadi, kan gitu ya, Pak? Karena rileksnya saya tidak ada tekanan untuk itu semua kan, gitu. Jadi dia memfasilitasi saya bahwa, oh iya ya, ternyata kalau sama anak sendiri saya juga belum walk the talk itu. Saya maksudnya yes, langsung ingin menyelamatkan gitu dari hal itu, gitu. Itu sih, Pak. Oh, nice, Pak. Thank you loh, Pak. Langsung dapat final sih. Ya. Seru dan Raya ini seru nih, dia hadir di kehidupanmu, kita kan suka salah kaprah kan, aku ingin mengajarkan kesadaran ke anakku. Siapa bilang, siapa tahu si anakku yang mengajarkan kesadaran buat lo kan. Apalagi dari namanya Raya kan, light gitu, udah jelas-jelas gitu dari namanya. Dan light. jadi ya paling enggak, oh begini ya prosesnya ya, aku diberikan sebuah kesadaran dari lingkungan atau dari orang-orang yang aku nggak duga arahnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Raya mempunyai karma dia,
kontrak jiwa dia. Jadi izinkan apa yang perlu memang dia alami, karena ini yang pingin saya titip pesan juga ke orang-orang, ke teman-teman di sini yang ingin banget nolong orang lain. Saran saya jangan nolong, karena kita akan memutus proses perjalanan karma dia. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya di realita ini, sehingga di realita yang berikutnya dia sudah bisa memilih kondisi yang berbeda. Tapi kalau di sini kita sudah cut dan pingin nolong, di saya ini cara pandang saya, mungkin saya salah ya, karmanya nggak selesai di sini, akan berlanjut di kehidupan yang selanjutnya. Jadi ini hanya cara pandang unik saya aja gitu. Apa yang muncul di sini? Tapi ini saya light banget sih Pak, karena saya ingin nolong anak saya kan di sini begitu ini langsung, "Mama, saya yang lagi belanja lucu-lucuan santai-santai itu, Mama telepon habis ini sayang." Langsung gitu. Tapi jadi serius kan Pak. Jadi seperti masalah serius, padahal ini bukan masalah. It's just Pengen cerita gitu. dan itu saya yang create. Anak cerita itu saya yang create kok. Kamu nggak kayak anak-anak lain yang cerita-cerita, emang aku happy-happy aja Pak, terus apa yang mau ceritain? Ya, terus sekarang begitu cerita saya aja yang panik kan gitu Pak. Gimana sih lu juga yang mau dia cerita, lu sekarang panik dia cerita. Dari Thich Nhat Hanh itu adalah hadiah terbaik bagi anak adalah kebahagiaan orang tuanya. Jadi when you happy, anak-anak, terutama anak sekarang kan, secara kesadaran cepat banget lah ya. Ini yang saya percaya. Saya nggak tahu makan mereka apa gitu ya. Atau jadi saat kamu happy, dia akan lihat, oh begitu ya, orang-orang yang gue tahu nyokap gue tuh tantangannya banyak gitu, atau ya apapun yang sedang kita alami. Tapi ketika Anda berdamai dengan kondisi yang sedang Anda alami dan anak Anda lihat seperti itu, dia akan, oh begitu ya orang-orang yang Inspirasi. Ya. Karena Gitu. mereka kan copying ya Pak, role modeling bukan karena kata-kata gitu, tapi kan mereka kan role modeling, copying gitu kan Pak. Dengan kita kasih energi itu mereka lebih mudah terinspirasi ya Pak. Ya, kita tidak akan pernah berhasil membuat anak kita nurut sama kita, tapi kita akan selalu berhasil membuat anak kita seperti kita. Serem nggak loh? Terpahok beberapa kali. Iya kan? Dan maksudnya ini lucu. Kemarin ada, sekarang ada. Ini kan aku lagi difasilitasi sesuatu ya. Ya, dan aku yang create ini. Saya paham banget. Tapi thank you so much Pak Rahmat. Sekarang sudah tercerahkan kembali loh sama anaknya orang aja canggih sama anak sendiri. Asalkan statement kamu tadi nggak membuat kamu tertekan Nadina, tapi ini ketawain aja. Oh, mama anak lain yo gini. Apa itu? Yes, tapi itu membuat santai itu bukan lagi blaming, tapi lagi lucu aja gitu kan Pak, menerima kesadarannya. Thank you Pak Rahmat. Aduh, tadi udah dari sisi anak Janita, sekarang dari si orang tuanya. Seru ya, kesadaran itu seru. Aduh, ada lagi apa yang muncul, silakan. Apa yang kira-kira pengen di shifting? Belum ada? Wait, saya sudah belum agendanya, saya mau ngomong apa sih hari ini? Wait. Ya, Siti, silakan. Oh, Widya. Bentar. Siapa duluan? Silakan. Pak, lagi bahagia aku. Gimana apa yang muncul? Makasih Pak. Hari ini aku rasanya lagi apa ya? Saya tuh tadi kan libur biasa ke boarding. Ya biasa jualan. Iya, alhamdulillah. Saya tadi malam itu minta sama Tuhan, ya Tuhan, aku minta uang tambahan $700. Tuhan, $900. Nice. Oke. Terus lagi pulang dari libur, ada kabar dari anak aku yang perempuan. Mama, alhamdulillah aku udah diangkat jadi karyawan. Iya, terus makasih banget buat Pak Rahmat yang kemarin aku bilang makasih udah bersedia untuk mendengarkan saya gitu. Ya.
Dan ini tolong kamu klaim juga kamu yang menciptakan realita ini ya. Artinya kamu menjadi mercusuar lampu sehingga kamu akan menarik kondisi-kondisi yang seru juga. Kemungkinan seperti 600. Bukan kamu beruntung ya, tapi lebih kepada ya aku menciptakan ini. Ini kesannya sombong ya, tapi kan ini hadis atau apa ya? Aku adalah seperti apa yang hambaku perasakan kepadaku kan. Jadi ketika kamu berfungsi dari high vibration ya nggak mengherankan proses-proses ini terjadi. Dan ingat pesan saya ya ini belum seberapa dari apa yang semesta sudah siapkan kepada kamu. Jadi ya tidak menjadikan ini sebagai sebuah hal yang gimana gitu, tapi menarik ya Tuhan, terima kasih alhamdulillah. Apalagi yang kau sudah siapkan kepadaku. Sehingga kamu nggak senang yang terlalu, biasa aja dan menyadari bahwa ini belum seberapa gitu. Ya, aku memang tadi pagi itu aku setiap pagi sama subuh itu selalu bilang sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan, setiap keajaiban yang udah Engkau hadirkan di hidupku, karena seperti hala nafasku adalah sebuah keajaiban, saya bilang, dan keajaiban selanjutnya aku siap menerimanya. Tuh, dan alhamdulillah setelah itu selalu ada aja keajaiban, nggak tahu itu dari jiwa aku yang kayak nerima, kayak jiwa aku kayak bisa memilih sesuatu yang emang membuat aku nyaman kayak gitu. Itu keajaiban yang buat aku nggak cuma sekedar hadirnya uang gitu, keberuntungan, jiwa yang makin tenang, kayak luar cintai kayak gitu. Itu adalah saya catat sebagai sebuah keajaiban. Iya, aku selalu mendaftarkan semuanya itu di jiwa, di hati itu terima kasihnya sama Tuhan itu biar aku makin berterima kasih. Ya. Dan yang ini yang perlu kita sadari sama-sama, keajaiban di realita ini itu sebenarnya diikuti pertama kali dengan action. Jadi magic and miracle itu hanya akan terjadi setelah kita mengambil sebuah keputusan. Terbukti kan kamu langsung berkarya dengan boardroom dan sebagainya, keajaiban bermunculan. Nah, action seperti apa? Action yang kita lagi bersenang-senang di situ. Jadi banyak orang yang sedang belajar hal spiritual dan sebagainya itu bilang kepada saya, kok belum banyak ya keberlimpahan datang kepada saya. Udah ambil action belum? Belum sih, saya nge-pull energi, ya itu action juga, tapi action real apa yang sudah kita ambil gitu. Jadi karena kita masih berada di sebuah kehidupan yang give and take, ya memang masih ada perlu action yang perlu kita ambil untuk untuk menarik keberlimpahan di kehidupan kita. Tapi dengan catatan pastikan action yang Anda ambil adalah inspire action. Action yang Anda tuh benar-benar having fun di sana, sehingga Anda tidak lagi bahagianya nanti kalau action yang sudah Anda ambil sudah menghasilkan, tapi dalam langkah menuju ke tujuan itu Anda sudah bersenang-senang di sana, sehingga vibrasi Anda tinggi. Nanti kalau santai Richard Dawkins ya, itu ada namanya level of consciousness vibration. Jadi vibrasinya itu udah dijelaskan mengenai vibrasi tinggi dan vibrasi rendah. Coba Anda lihat chartnya nanti. Karena ketika Anda bersenang-senang dalam melakukan apapun itu tanpa peduli hasil akhirnya seperti apa, dapat dipastikan kemungkinannya lebih besar. Anda sudah menikmati di awal, sehingga kalau belum berhasil, Anda akan terus melangkah. Kalau sudah berhasil, Anda juga tetap melangkah. Tapi ketika Anda belum menikmati langkahnya, dan Anda bahagia nanti ketika yang aku tuju sudah berhasil, ketika nggak berhasil kita akan stres. Dan yang perlu kita sadari sama-sama, kita nggak akan pernah bisa mengetahui maunya semesta. Yang kita bisa ketahui adalah langkah kita gitu. Itu udah terjadi di aku, Pak. Udah terjadi, Pak. Gini ya, itu setahun yang lalu, kalau aku libur di pagi hari sampai ke siang itu aku belum dapet job, itu rasanya panik. Panik karena di rumah menunggu
menunggu hasil dari job aku itu, job tambahan itu. Nah, itu aku pasti panik. Aduh, ini dapat uang apa enggak ya hari? Dapat uang apa ya enggak hari? Itu 2 tahun yang lalu aku selalu begitu, Kak. Tapi untuk hari ini tadi pagi aku udah berusaha, udah action ya. Tapi sampai jam 12.30 itu tadi aku belum dapat job. Belum dapet job, tapi alhamdulillahnya aku tadi tenang. Aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku udah berusaha, sekarang hasil aku serahkan ke pemerintah," aku bilang gitu. Setelah duhur, semuanya datang semua. Ya, ada yang ngasih bayar hutang, ada yang beli, alhamdulillah baju aku terbayar semuanya. Yang tadinya biasaan pada ngambil dulu, tadi alhamdulillah cash semua. Jadi yang aku minta sama Tuhan, Tuhan aku minta dong tambahan $700. Itu awak kaki $900. Hari itu makanya aku luar biasa. Aku bilang, "Ya Tuhan, terima kasih banget." Terus pulang dari libur tadi, anak bilang, "Mama, alhamdulillah diangkat jadi karyawan." Jadi sih rasanya, wah, ini luar biasa banget hari ini. Terima kasih banget. Sami. Iya, memberikan tambahan semangat buat saya. Ya, dan pastikan kesadarannya juga kenikmatan hari besok itu adalah Siti yang berbeda, kita yang berbeda. Jadi itu kenapa saya selalu mewanti-wanti teman-teman, kenikmatan hari ini jangan dijadikan patokan yang selalu kita pegang, sehingga ketika kita di esok hari akan bergerak dari was-was. Aku pengen kenikmatan seperti layaknya dulu. Enggak, yang dulu udah lewat. Sekarang ada lembaran baru, terbuka dengan apapun yang semesta mau berikan kepada kita. Kita mau melukis apa hari ini? Itu akan menjadi sebuah cerita yang berbeda. Karena kenikmatan yang kita anggap kemarin itu sudah maksimal akan menjadi penghalang. Ini si Rahmat nih pengen gue kasih lebih nih, tapi kok dia bilang udah yang kemarin tuh udah lebih. Aduh, gimana ya gitu. Jadi ya itu tadi, izinkan apapun yang terjadi, berhenti kita ingin mengontrol, dan izinkan yang mengendalikan di belakang kendali itu bukan kita lagi, tapi semesta ini, yang tidak punya batas ini gitu. Iya, aku setiap hari aku selalu bilang sama Tuhan, pokoknya terima kasih setiap keajaiban yang sudah hadir, dan aku siap menerima setiap keajaiban selanjutnya. Nice. Aku selalu begitu setiap pagi, dan kalau sebelum tidur kadang-kadang ya cuma terima kasih aja gitu kalau sebelum tidur. Tapi kalau bangun tidur, kalau subuh pasti saya sempatkan untuk bilang terima kasih. Alhamdulillah sejak itu keajaiban demi keajaiban itu datang. Walaupun bentuknya bukan dari sekedar uang atau apa, pusat ketenangan jiwa, terus kayak cinta kasih dari anak-anak, dari suami, dari keluarga itu benar-benar terasa. Yes. Terasa banget. Keren. Sami. Selamat malam. Selamat malam. Oke, ada lagi? Apa yang muncul? Apa yang kira-kira energi? Halo, selamat malam. Balik lagi. Enggak, tadi karena dengerin siapa tadi? Siti. Siti. Terus habis itu tiba-tiba kok tadi jadi kepikiran. Jadi saya dapat ada kayak kesadaran gitu. Enggak tahu ini according to my interesting point of view juga ya Pak Rahmat. Jadi pas saya sholat gitu, ini memang tentang ibadah sih. Maksudnya pas saya sholat gitu, terus saya bersujud gitu, terus saya dapat kesadaran gitu. My third eye sama crown chakra itu dengan bersujud itu kayak grounding langsung ke bumi gitu loh Pak Rahmat. Aku, oh my God. Itu kayak nikmat banget gitu Pak Rahmat. Ini lepas daripada bentuk ibadahnya ya, tapi gerakan bersujud itu grounding untuk mata ketiga dan crown chakranya gitu Pak Rahmat. Makanya aduh ya ampun, itu kayak ketika kesadaran itu muncul tuh kayak nikmat banget, dan emang benar dia langsung turun ke alpha theta ya Pak Rahmat dari beta gitu. Yes. Dari yang sekedar ritual tapi jadi kayak nagih karena groundingnya itu gitu kan.
semua orang kan bisa bersujud walau bukan tentang sholat ya Pak, tapi saya pas dapetnya pas lagi keadaan sholat sih waktu itu, Ya. kesadarannya. Dan kalau dari sains kan itu prefrontal cortex kita kan Pak, otak bagian depan juga ya. Ya. Kalau dari saya jadi nggak ada sih, cuma mau sharing aja bahwa dapat kesadaran yang menurut aku lucu banget gitu Pak Rahmat pas itu karena ini groundingnya mata ketiga gitu ya Pak. Ini groundingnya mata ketiga dan crown chakra, lucu banget ya gitu. Ya. Bahkan sampai di Al-Quran tuh katanya ada hadis satu Al-Quran lah, I don't know, itu katanya ada ketentuan bahwa kalau bisa sajadahnya yang tipis. Jadi maksudnya persentuhan dengan tanahnya itu, persentuhan dengan elemen buminya itu terasa gitu. Ya. Ada aturannya gitu walaupun nggak dijelaskan sebabnya apa, tapi dengan kesadaran saya tadi terus saya dapat kayak oh iya make sense gitu karena kan kita lagi grounding si mata ketiga sama crown chakra ke elemen tanahnya, ke elemen buminya. Itu sih Pak Rahmat, nggak cuman mau sharing itu aja. Thank you Ginda, itu keren tuh. Sama-sama Pak Rahmat. Iya, mau sharing juga kalau aku dapatnya di Al-Fatihahnya, soalnya di Al-Fatihah itu kan ada yang dari kalimat yang iya karena butuh itu loh. Di situ aku selalu meminta pertolongan Tuhan. Di situ aku selalu dapatnya di situ. Kalau di sujudnya aku belum. Nice. Saya boleh nyambung dikit nggak Pak sama Bu Yaya Siti? Salam kenal Siti. Jadi kalau saya kayak Siti di Al-Fatihah itu dapatnya di Alhamdulillah tuh kayak naikin vibrasinya sebelum minta. Sama-sama, itu sama-sama. Kalau aku itu karena selama ini aku masih mohon pertolongan ya, jadi dari enggak karena butuh itu. Itu kayak apa ya? Kayak jantung itu kayak berasa merontok gitu kalau dibutuh. Seru. Ya untuk sujud sendiri memang ada cara yang menurut saya bisa dipakai kapan saja, nggak harus saat kita beribadah. Itu lymphatic massage. Jadi ini biasanya saya lakukan kalau di pagi hari. Itu juga membuat setelah selesai melakukan itu akan lebih rileks dan kita akan lebih mudah untuk mengakses kondisi alfa atau tetanya. Jadi untuk selain menurunkan level stres itu, jadi lymphatic massage ini untuk menurunkan toksin-toksin atau yang habis makan karbohidrat, gula yang tinggi itu kan puffy ya, mukanya jadi gelembung gitu ya, karena banyak air yang tersimpan di sini. Jadi itu juga bisa dilakukan pagi hari. Jadi tubuh kita sudah mempunyai solusinya. Anda tinggal cari yang seru versi Anda dalam menggalinya seperti apa gitu. Seru ya. Terima kasih atas share-nya. Kalau tadi di Muslim seperti baca Al-Fatihah dan sebagainya, kalau di agama lain juga mungkin ada bacaan-bacaan dari buku atau Alkitab atau ya tergantung agamanya. Namun di saya, kita yang berkesadaran itu bisa menggunakan pertanyaan. Karena pertanyaan yang berkualitas, bukan aduh kenapa ini terjadi kepadaku, dia akan lompat ke masa depan dan masa lalu. Masa depan ketakutan, masa lalu penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu ganti dengan pertanyaan yang berkualitas. Apa sih yang benar dari kondisi yang sedang aku alami? Itu Anda akan mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Itu sama nikmatnya ketika kita baca kitab suci. Apa yang benar dari kondisi yang belum aku perhatikan? Itu kayak mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Tidak lagi lompat ke masa depan dan masa lalu. Karena dari sisi spiritual ya saat ini sekarang yang real. Keajaiban ya ada di saat ini sekarang. Gitu. Jadi ya itu intermezzo. Oke, apalagi yang muncul, silakan. Belum? Oke. Bentar. Agendanya tadi ngomong apa sih saya? Wait. Sudah semua belum? Pak Rahman. Halo, silakan. Ya, Pauline Pak, selamat malam. Halo Pauline. Pak, tadi kan mengenai emosi itu, punya pertanyaannya gini.
Emosi itu biasanya kan tergambar dengan suara ya. Oh, oke. Kalau kamu di suara ya? Tapi Hmm. kadang orang kan lebih nangkepnya bahwa suara itu ke intonasinya. Ketika kita menggambarkan emosi itu orang nangkepnya dari intonasi yang kita gunakan. Tapi waktu saya tadi dengar Yanita tadi ini sharing, itu kok saya nangkepnya itu dari eee, mungkin nggak ya kalau misalnya kita itu punya luka-luka yang lama, kemudian orang itu misalnya kalau minder, jadi dia mempunyai suara, caranya dia mensuarakan suaranya itu dengan nada yang berbeda. Kemudian misalnya lagi kalau, siapa itu, Dinda. Dinda kan confidence orangnya. Jadi dia suaranya juga lebih tone-nya itu juga lebih ini ya, seperti medium gitu, kemudian lebih stabil, kemudian dia juga bisa memainkan intonasinya itu dengan lebih, confidence juga. Kemudian kayak Mbak Siti tadi itu juga, itu kan lebih rendah seperti mungkin yang kayak, apa ya, lebih merendah, kemudian lebih berhati-hati gitu. Ya. Jadi mungkin nggak kalau kita kembali ke case-nya Yanita tadi, itu, eee, permasalahan yang misalnya dihadapi dengan keluarganya saat ini, itu sadar atau tidak sadar, suaranya itu mungkin yang men-trigger, eee orang yang dihadapi itu, sehingga mengeluarkan kata-kata, "Kamu anak yang kurang ajar," atau apa gitu loh. Itu mungkin nggak? Jadi maksudnya gini, kan tadi Yanita itu bilang bahwa rasa marah dari orang tuanya, kemudian cara menghandle-nya. Tetapi kalau misalnya, kalau dari sisi orang tuanya itu kan memandangnya, kamu yang memicu rasa marahku ini keluar. Sedangkan Yanita kan melihatnya, oh dia merasa marah karena hal-hal lain yang sedang dihadapi di pekerjaannya atau dia sedang merasa lelah, kemudian meledak di saat itu. Tapi mungkin nggak kalau ini seperti yang tadi dibilang ini juga adalah akumulasi. Selain akumulasi yang dihadapi oleh orang tuanya, tetapi sebenarnya dari pihaknya Yanita sendiri ada akumulasi emosi tertentu yang kemudian tergambar dari suaranya yang tidak sadar, eee, dipendam juga sehingga ketika mengucapkan sesuatu, selain menggunakan intonasi-intonasi tertentu, tetapi tone suaranya sendiri itu yang, tergambarkan dari tone suaranya sendiri itu. Gimana Pak Rahmat? Bisa dari situ, namun, ini kan seperti kita melihat, oke, bisa dari situ atau bisa juga kita bisa melihat, mmm, orang yang karena begini, kita nggak bisa mengendalikan apapun yang orang lain lakukan kepada kita kan, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponnya. Itu kenapa saya meminta Jenita untuk melihat, kita nggak bisa mengontrol apapun orang tua kita mau mengucapkan sesuatu pendapatnya kepada kita, namun yang paling penting di sini bagaimana kita meresponnya. Apa sih yang sedang difasilitasi ketika si orang tua ini memberikan pendapat bahwa kalau kita adalah anak yang kurang ajar. Itu kan hanya pendapat dari beliau kan kepada kita. Nah, bagaimana si Janita meresponnya? Apakah agree atau menolak, setuju atau menolak, atau yang ketiga yaitu melihat pendapat beliau kalau kita adalah anak yang kurang ajar hanyalah sebagai sebuah cara pandang yang menarik saja. Dari beberapa point of view seperti itu, mana yang lebih mudah, mana yang lebih gampang, itu kita kembalikan ke Janita. Tapi di saya memang bisa dari sisi intonasi bisa, dan juga bisa dari cara pandang bahwa kita nggak akan pernah bisa mengontrol orang lain yang mau lakukan kepada kita. Yang paling kita bisa adalah bagaimana kita meresponnya. Dan juga benar kata Pauline tadi bahwa apapun yang dikatakan oleh orang tuanya Janita tadi sedang memfasilitasi dirinya. Kalau tertrigger berarti ada sesuatu yang sedang terpenjara di sana, yang dibebaskan dengan
cara bagaimana orang tuanya memberikan pendapat seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah Janita mau melihat ini sebagai sebuah serangan atau Janita mau melihatnya sebagai sebuah fasilitasi dari orang tua. Karena bentuk fasilitasi itu kita berkesadaran dari cara yang macam-macam ya. Dihujat maupun disanjung. Jadi apa Pauline yang muncul di sini? Kalau saya nangkepnya gini, dari penjelasannya Pak Rahmat itu kan kalau kesadaran itu bisa timbul dilihat dari berbagai macam sudut pandang atau titik mana kita mau melihatnya. Kalau misalnya kita melihatnya dari orang lain, kemudian dari bagaimana cara kita merespon orang lain itu, Ya. maka seperti yang di cara Pak Rahmat memfasilitasi Yanita tadi kan, dan seperti misalnya. Tapi kalau misalnya kesadaran itu timbul dari misalnya gini, ketika saya bilang di titik mungkin nggak kalau misalnya itu dari kita mengenali kesadaran, ya ini lebih tepat. Oh, oke. Kita mengenali kesadaran atau kesadaran itu muncul ketika kita bisa mengenali ton suara kita sendiri. Gimana Pak? Itu yang saya dapat sih itu. Karena nggak tahu dari tadi kok ketika mendengarkan orang-orang kok ton suaranya orang ini tiba-tiba di saya itu jadi kayak terhighlight tanpa saya memahami arti kata dari masing-masing orang Ya. itu. Ya, sama-sama. Jadi mungkin ini bisa untuk Pauline sendiri bisa Pauline gunakan ketika mendengarkan cerita orang, memfasilitasi orang, atau mendengarkan cerita anak, atau ketika mungkin orang tuanya Pauline atau saudaranya Pauline sedang cerita sesuatu, kita yang berkesadaran hanya fokus kepada tone suara. Kalau di Pauline suara ada tone-nya, kalau di saya itu kayak ada sensasi. Jadi orang berkesadaran tuh bisa dari 3 ya, visual, audio, dan kinestetik. Kalau saya cenderungnya di kinestetik. Jadi kalau dia sedang bicara sesuatu sebuah kata, saya hanya mengecek yang ada tarikannya di saya. Kalau di Pauline mungkin yang tone-nya kira-kira membuat highlight sesuatu gitu. Dari berbagai macam kata-kata yang diucapkan kok cuman ini yang tone-nya menarik. Nah, mungkin kamu bisa masuk dari sisi itu, Pauline. Jadi apa yang muncul di sini mungkin? Pak, ini bisa diadopsi oleh orang lain nggak? Maksudnya gini, kalau misalnya Bapak bisa dari vibrasinya, kemudian misalnya saya dari suara. Kan misalnya saya nggak tahu Dinda dari vibrasi atau apa. Tapi kalau misalnya, oh iya ya, ini bisa. Terus kemudian bisa nggak Dinda mengadopsi, oh aku bisa mengenali kesadaran itu dari suara juga. Atau itu belajar atau diadopsi atau itu adalah bentuk kesadaran baru bahwa ini adalah bisa aku miliki melalui sisi ini. Bagus nih. Di saya memang bisa, tapi saya bisa mungkin bisa, tapi di saya masih yang menguasai yang jadi radar saya tuh di sensasi sih. Di tone saya nggak dapat. Jadi ya, tapi mungkin bisa paling tidak yang perlu kita sadari ada 3 orang untuk berkesadaran itu, suara, visual, sama kinestetik. Jadi kebetulan saya di kinestetik yang saya dapat. Mungkin nanti bisa 3-3-nya, tapi di saya mayoritas ketika orang cerita itu saya hanya memperhatikan sensasi dari kata-kata yang dia gunakan yang menarik di saya gitu. Tapi mungkin nanti bisa orang 3-3-nya. Ya. Kalau Dinda gimana? Apa yang muncul? Pak Rahmat ketahu. Karena kalau vibrasi suka. Vibrasi loh, bukan vibrasi. Mulai. Gimana? Apa yang muncul? Enggak, di saya yang dikatakan Pauline light banget Pak, karena saya dapat 3-3-nya itu. Jadi ketika dengar Pak Rahmat dari kata-kata yang menarik itu, kok bisa ya Pak Rahmat gitu? Dan nggak lama kemudian kayaknya benar dengan akses Akashic Record, kurangi self blame dan tidak controlling itu dapat juga akhirnya kayak Pak Rahmat yang bisa kinestetik. Kemudian kayak saya kan biasanya seringnya suara. Terus habis itu lama-lama dapat tuh yang Pak Rahmat bilang kinestetik sensasi kayak, itu apa? Kok dia bilang gitu ada
cubit aja. Tapi memang lebih jarang Pak Rahmat. Maksudnya Iya. sekali-sekali dia keluarnya. Terus kalau yang visual, misalnya kayak Eni kan pernah kayak dia tuh yang kelihatannya ya kayak Pak Rahmat yang waktu itu Pak Rahmat yang naksir Janita tuh loh, yang kayak tinggi. Ingat ya sih baju putih apa itu Pak? Nah itu dulu saya juga nggak ada. Sekarang mulai sekelebatan itu muncul gitu Pak Rahmat. Memang yang dominan tetap suara ketika saya Oke. iya. Iya. Jadi kayak misalkan mungkin karena kita infinite being kan Pak, so we can receive everything juga ya Pak Rahmat dengan Oke. munculnya gini Pak Rahmat, dengan memperbesar kesadaran penerimaan kita ya kita bisa nerima 3 anugerah itu sih Pak, 3 blessing Keren nih. Yes. dari itu semua sih Pak Rahmat yang di saya munculnya. Keren nih. Gimana Pauline? Apa yang muncul? Itu boleh tanya nggak, ketika bisa tiga-tiganya itu apakah diadopsi begitu mendengar kemudian ini bisa didapat terus praktek atau dipelajari dan dilatih atau gimana? Terus di Dinda dilatih Pak Rahmat. Ya. Terus waktu dilatih menemukan jalannya agar lebih mudah itu misalnya kayak nerima healing deck. Kan itu gambar kan Pak Rahmat. Nah, itu jadi kayak dibantu visual kan. Jadi nanti visualnya tuh semakin meningkat. Tapi diawali dengan penerimaan itu tadi, latihan penerimaan itu tadi sih C. Pauline kalau di Dinda ya Pak Rahmat. Kalau di Pak Rahmat atau C. Pauline gimana? Dan tambahannya adalah pastikan kita melakukannya because it's fun for us. Karena ketika Pauline nanya tadi, di saya agak contracted karena sedang memprediksi atau mengontrol atau ingin mengatur proses ini. Oke, ini nggak apa-apa, tapi bisa ya dari usaha saya dulu untuk bisa memfasilitasi orang dengan elegannya, tapi penuh controlling dan pingin bisa dapat awareness, itu nggak dapat karena semuanya pingin diterjemahkan dalam sebuah teori, tapi tidak bersenang-senang dalam melakukannya, penuh dengan keseriusan. Karena Pauline nanya ke saya gimana, apakah itu bisa diadopsi? Bisa, asalkan base energinya adalah curiosity, and then having fun. Dan bersedia apapun yang saat itu memang yang dipilihkan adalah yang dominan mungkin kinestetiknya, yang dominan adalah suaranya, yang dominan adalah visualisasinya. Tapi base energinya adalah curiosity and having fun. Apa yang muncul di sini Pauline? Atau saya like banget itu. Saya dulu memang kepingin jadi Pak Rahmat tapi nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi setelah saya nggak pengen jadi siapa-siapa ya udah ya nothing tulus aja nerima have fun di situ. Nah malah dapat itu, malah dapat kemampuan itu. Tapi memang ketika itu gimana sih caranya, keren banget. Aku pingin kayak dia. Dilatihnya pakai cara apa? Ternyata berbeda dari latihan matematika atau logik lainnya gitu. Nggak dari situ aksesnya ternyata. Pauline? Kalau saya pengalamannya justru ini, kalau saya memang dari awal suara, dari dulu suara, tapi vibrasi itu kan karena belajar itu ya access consciousness, tapi saya masih nggak paham. Saya paham lama, tapi ketika ikut di kelasnya Pak Rahmat yang memulai meditasi yang setiap hari Minggu itu, ada satu kali itu waktu itu capek sih, terus kemudian tiba-tiba kayak kesetrum gitu loh Pak, maksudnya energinya nyambung. Nah di titik itu bahkan saya tanpa intention sejak itu saya ini dapat gitu loh vibrasinya. Pelan-pelan tapi terus bertumbuh sampai dengan sekarang bertumbuh. Saya yang nggak bisa sampai sekarang itu yang kinestetik itu. Karena secara logika saya nggak masuk. Jadi saya itu kalau nggak bisa saya pahami, saya nggak dapat potmoy, inti itu nggak masuk di otak saya. Saya nggak masuk itu nggak akan bisa. Nah kemudian apa saya kok bilang tadi mengenai suara? Entah gimana tadi waktu mendengarkan sharingnya Janita itu kok tiba-tiba saya tuh teringat ini kayak suara saya sebelumnya ketika dengan segala problematik saya yang berbeda sih ininya skopnya. Cuman tone suaranya ini kok kayak gini ya. Terus dari itu saya itu
mikir kayaknya suara saya ini sekarang berubah daripada yang dulu. Ya. Jadi saya pikir ada kemungkinan nggak emosi yang kita miliki saat itu kan kesadaran itu bertumbuh seperti tadi yang Bapak bilang. Ya. Kesadaran ketika bertumbuh seperti yang tadi yang siapa ya dengan yang pertama itu bilang dengan Mbak Dwi dengan yang Mbak Ya, Gi. bahwa itu menjadi tidak ketika kesadaran kita bertumbuh, kondisi yang sebelumnya atau orang-orang yang kita hadapi sebelumnya itu menjadi tidak relevan kan. Nah, jadi saya juga sekarang sih hidup saya juga lebih light, jauh lebih light sih Pak. Tapi ternyata tanpa saya sadari, tone saya, ini cara saya bicara, tone nadanya itu juga berubah. Yes. Jadi nggak tipis gitu loh Pak. Nggak tahu ya gimana ya. Kalau orang yang misalnya ada sesuatu yang belum diselesaikan atau dia masih looping di satu masalah tertentu yang berhubungan dengan apa ya? Sesuatu yang menyakitkan atau kekecewaan atau gimana, itu lebih nada suaranya itu lebih apa ya, tipe suaranya itu seperti lebih tipis gitu, seperti Yanita. Padahal saya itu kalau dengar-dengar Yanita dari yang lalu-lalu, achievement-nya dia itu luar biasa loh. Apalagi pada waktu Bapak bilang yang tadi kayak Jinda bilang mengenai calonnya yang pakai baju putih, waktu itu saya kan juga jump in ikut typing. Nice. Saya pikir, waduh orang ini benar-benar luar biasa tapi kayak masih mencari sesuatu yang di luarnya itu gitu loh. Jadi saya nggak paham, benar-benar nggak paham. Kemudian terus ada settingan yang hari ini saya masih mikir, oh Yanita kenapa gitu loh, apa yang kamu masih di situ, kenapa, apa ya yang membuat itu padahal kamu Vibrasinya lagi turun, C. enggak ya mesti turun terus gitu sampai aduh sekali Parnya lagi turun ini. tak Kalau kamu vibrasinya pas lagi naik nanti intonasinya berubah lagi deh. ya itu dibandingkan orang-orang lain, Pak Rahmat itu selalu ngasih kamu proyeksi itu yang jelas banget, clean and clear. Saya itu bisa nangkep itu bahkan itu roadmap-nya itu udah jelas kelihatan dan kamu itu harus jalan ke sana. Tapi kamu tuh gimana itu nggak mau beranjak dari situ. Ayo, misalnya ini sorry ya Pak, saya intervensi, cuman pengusaha. Jadi dari berapa bulan yang lalu sebenarnya Pak Rahmat itu sudah bilang kamu harus keluar dari lingkungan di mana kamu tempat tinggal. Kamu yang bertempat tinggal itu kamu harus keluar dari situ. Bukan harus ya, Pak Rahmat bilang bukan harus. Enggak ini orang tuanya Jenita nelpon. Halo tante? Enggak kok tante. Jangan lapor. Kemudian Dinasnya gak apa-apa, Pak. next step-nya Yanita itu harus keluar negeri. Iya kan? Iya. Nah, tapi kenapa kok Yanita itu kayak ada excuse yang harus di sini gitu loh. Padahal semuanya udah jelas loh, satu keluar dari rumah itu. Kemudian bukan karena toksik loh ya, tapi mungkin ada sesuatu yang much better. Karena semua itu udah di-prepare buat Yanita dan itu adalah bagus. Dan buat orang-orang yang akan kamu temui berikutnya itu juga adalah bagus gitu loh. Jadi dan next-nya juga harus keluar dari Indonesia. Entah kalau akan kembali atau enggak, tapi Pak Rahmat udah melayout-kannya kayak gitu loh. Iya, kamu jawab Janita, gimana? Dirasain. Gini, C. Itu kenapa masih ada excuse-nya? Karena memang sama orang tua angkat itu suruh belajar di perusahaannya. Jadi mau nggak mau, itu memutuskannya itu susah. Saya juga masih nggak tahu sih ya. Tapi coba nanti aku pikir lagi lah. Oke. Paling tidak kami ada di sini buat kamu, apapun keputusan kamu, kita siap mendukung dan paling tidak kalau kamu mungkin merasa takut dengan apapun keputusan yang kamu ambil, kita ada space di sini yang untuk membuat kamu lebih clear.
we don't have any judgment di sini. Yang paling penting, apapun keputusan yang kamu ambil, hati-hati dengan panah kedua yang kamu tusukkan ke dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Karena nggak ada yang salah dengan apapun keputusan yang kamu ambil. It's only choice. And seperti kata Siti tadi kan, saat kamu ngambil sebuah keputusan akan ada keajaiban yang mengikuti. Keputusan dulu yang kamu ambil. Itu yang paling penting. Malam, Pak. Aduh, kakaknya muncul. Itu lagi itu Pak yang berkontribusi Pak. Gimana? Waktu itu saya aja nggak mau toh. Iya kan? Jadi tuh mikir apa sih, aku tadi pagi makan apa ya? Kok ini banyak sekali ini. Itu aja sih Janita. Enggak, kita beda negara aja. Bye-bye. Ini Perth ini Silvi. Enggak. Masih di sini, Pak. Belum. Yang di sini belum selesai. Tugasnya belum selesai itu Pak, masih banyak. Mau nitip apa, Pak? Bersenang-senang, jangan ada ekspektasi, ekspresikan potensi. Paling itu titipan saya. Oh. Sekarang masih lagi ini menggali potensi. Oke. Apa yang muncul Silvi? Apa yang kita bisa jadi ruang buat Anda? Apa yang muncul? Sampai sih yang belakangan ini saya tuh merasa kembali tidak layak lagi, Pak. Oke. Dari kesadaran yang kamu dapatkan apa? Sebenarnya udah lama sih saya nggak pegang klien gitu. Oke. Terus tiba-tiba ada teman muncul Oke. minta difasilitasin. Udah. Ya pada saat dia transfer saya itu saya kembali merasa nggak layak menerima itu segitu. Oke. Jadi yang perlu kita sadari sama-sama, rasa tidak layak akan selalu muncul. Dan ini tidak hanya untuk segala profesi kok. Dan ini kayak saya itu memfasilitasi klien yang lulusan S3 luar negeri dengan profesi yang sudah tinggi, tapi dia merasa bahwa itu tadi imposter syndrome, dia merasa tidak layak dan dia merasa semua orang ingin menjatuhkan dia. Akhirnya kita berikan kesadaran bahwa ya merasa tidak layak itu nggak ada hubungannya dengan pencapaian, itu adalah sebuah sisi yang akan selalu ada. Tugas kita hanya mengakui keberadaannya. Menarik ya aku ditransfer dan merasa tidak layak. Menarik ya, padahal semesta ingin selalu memanjakanku. Aku pingin selalu cari alasan untuk menolak semesta yang selalu memanjakanku. Itu adalah kerjaannya manusia, yang mana itu adalah kerjaannya Silvi. Jadi kalau kamu merasa tidak layak, artinya Silvi yang menguasai. Sedangkan kamu tanya ke dirimu, apakah aku spiritual being atau aku adalah Silvi? Apa yang muncul di sini? Iya pada saat memfasilitasi sih saya sudah ini sih infinite being, Pak. Yep. Dan orang datang ke kamu memilih energimu ya. Jadi kamu nggak perlu mencari-cari luar. Kembali ke dalam. Karena mereka udah jelas milih kamu kok. Gitu. Apa yang muncul ini? Ya setelah itu sih ya memang saya ya berusaha untuk menerima. Terus tapi ya itu sih. Ya karena temen sih. Terus ya ada rasa kayak nggak enak gitu kayak kemarin. Terus akhirnya saya kasih bonus-bonus. Oke, bonusnya ini membuat kamu repot? Apa kamu Nggak kamu sih. bersenang-senang dalam ngasihnya? Ya saya seneng. Dia kan kondisinya karena lambungnya itu nggak enak terus gitu. Oke. Dia udah ke dokter, udah nge-lab, udah periksa apa macam-macam sih. Tapi nggak enak terus gitu, muncul-muncul terus. Iya. Lalu dia ngomong, terus sempat ketemu saya kan sebelumnya sebelum saya fasilitasinya itu, kamu stres, saya bilang gitu. Nah sebelumnya itu dia sempat ke tempat tusuk jarum. Iya. Dan orang yang tusuk jarum itu praktisinya bilang kalau dia stres. Oke. Lalu akhirnya dia bilang, C,
aku mau ngebar, loh ya ayo. Terus akhirnya saya bar. Terus kan dia mesti minta dibacain itu titik-titiknya, Ya. titik-titik yang saya pegang. Ya udah saya ceritain kayak gini 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 gini. Yang aktif ini nggak aktif ini. Dia bilang, oh iya sih memang kayak gitu. Dia bilang gitu. Ya. Emang ada yang mampet kamu ini kan titik kreativitasnya itu sebelumnya saya pegang itu emang terasa kenceng gitu. Yang ini tuh Ya. nggak terasa sekali gitu loh. Oke. Terus eh ya ya yang dari saya bacakan tuh dia oh iya ya sih merasa memang kayak gitu gitu. Ya. Lalu saya bilang ya udah pokoknya ini nggak usah kamu pikirin lah. Ini loh titik kamu butuh healing. Saya bilang gitu butuh healing ya sudah pernah healing nggak usah dipikirin. Terus gratitude-nya itu ditingkatin saya bilang gitu. Ya. Terus pada saat selesai sesi itu akhirnya saya kasih dia kombucha, saya buat kombucha. Seru. Ya. Nah, hari ini tadi kan saya ketemu, kok dia bilang tadi siang dia bilang gitu, itu agak nggak enak dia bilang gitu. Lalu sampai di rumah ada kombucha yang sedikit dia minum, dia ngomong kok sampai sekarang udah enak dia bilang Ya. gitu. Ya. Silvi, sebenarnya Dan terus tadi tak kasih lagi sama saya. ya. Karena saya nggak enak tak kasih lagi, tak refill lagi ini kombuchanya ke dia. Gini Silvi, ini untuk Silvi dan teman-teman ya. Ini bagus banget. Apa yang thank you. Jadi apa yang Silvi katakan dan cara dia memperlakukan kliennya itu bagus banget. Artinya apa? Sudahkah kita memperlakukan diri kita sebagaimana kita memperlakukan teman baik kita? Sebagaimana kita memperlakukan klien kita? Kenapa itu penting? Karena itu adalah proses melatih receiving juga. Thank you udah diberikan. Jadi berkembang bersama untuk melatih receiving adalah mengakui kapan rasa tidak pede itu muncul. Rasa tidak layak itu muncul kapan tolong diakui. Dan tolong perlakukan diri kita sebagaimana kita memperlakukan klien kita. Sebagaimana kita memperlakukan teman curhat kita. Karena dengan Anda berbaik hati dengan diri Anda sendiri, akhirnya Anda menyadari ya nggak mengherankan semesta memberikan begitu banyak kenikmatan dan kemudahan. Akhirnya imposter syndrome kita berkurang. Karena saat kita baik kepada diri kita sendiri, semesta akan selalu memberikan hal-hal yang secara vibrasi juga tinggi datang di kehidupan kita. Jadi, ya, karena yang selalu menggagalkan kebaikan semesta adalah diri kita sendiri. Dengan alasan aku nggak layak, aku harus melakukan sesuatu untuk bisa layak menerima ini. Lah, semesta juga bingung loh. Ini gue kasih loh, lo gak usah ngapa-ngapain, udah terima aja gitu. Tapi karena kita nggak pernah memperlakukan diri kita sebagaimana kita memperlakukan klien kita, teman baik kita, ya akhirnya kita merasa harus melakukan sesuatu dulu. Apa yang muncul di sini Silvi atau teman-teman? Betapa baiknya loh kamu ngasihin kombucha, terus refill kombucha lagi. Itu kan kamu kayak nggak punya ekspektasi apa-apa. Kamu hanya pampering your friend gitu kan. Kamu minum juga rutin minum itu karena saya kan buat sendiri gitu. Keluarga saya kan minum itu. Jadi saya memang bikin. Terus ya udah tak bilangin kamu coba deh minum ini. Terus terapi pakai ini dulu jangan dicampur-campur yang lain jadi kamu bisa tahu mana nanti yang akan works buat kamu. Nice, bagus. Keren ini. Ya. Nah, memang sih belakangan ini saya ya gratitude saya itu sih emang lebih saya iniin ya. Dan emang yang saya rasakan itu keberlimpahan itu seru banget itu. Hampir setiap hari ada aja kan setiap hari kan yang di sebelumnya kan saya nanya ke Bapak untuk clearing yang malam ternyata kan oh pagi itu untuk pagi kalau Bapak bilang kan saya jadi gunakan itu pagi siapa saya hari ini gitu. Jadi saya pakainya siapa hari ini terus ya saya jawab sendiri saya infinite being saya menerima
Saya membuka diri menerima apapun yang semesta mau berikan, keseruan apa yang lebih dari ini, terus dihindari keseruan ada aja gitu loh. Ya, ya, ya. Yang Saya dari gratitude itu emang luar biasa kalau gratitude. Jadi saya berdoanya nggak pernah meminta sekarang, tapi selalu cuma bersyukur apa aja yang hari ini udah saya terima sih. Ya. Baik itu yang kamu anggap sebuah hal-hal yang bagus, dan baik juga kondisi-kondisi yang kamu anggap kurang bagus, seperti mungkin anak menyebalkan, anak lagi milih nyebalin gitu, kamu tetap menerima itu. Itu bentuk syukur versi berkembang bersama. Jadi berkembang bersama. Jarang sekali termasuk tidak trigger kalau anak saya jawabnya nggak enak atau apa, saya biasa aja. Oh nice, ya. Akhirnya dia bingung, gila ya nyokap gue ya. Terus akhirnya dia pengen tahu gimana aku bisa seperti ibuku gitu. Ya apa ya yang saya lihat sih bukan yang terlalu, ya saya nggak berharap sih ya. Saya kadang bilangnya sih ya terserah kalau kamu gitu. Ya dia ini lebih nggak ngajak saya konfrontasi gitu karena jawaban saya sih. Oh oke. Berarti kamu udah mulai menyadari semuanya berpusat dari dirimu, karena saat itu di ruangan itu, di rumah itu, detik itu kamu yang berkesadaran lebih tinggi, kamu menyadari aku yang memicu semuanya. Mau yang aku picu apa hari ini? Apakah obrolan yang seru dengan anakku, yang mana apapun respon dia aku siap menerima dengan tangan terbuka, atau aku berfungsi sebagai ibu dan anak, yang mana ibu dan anak di realita ini adalah anak harus nurut ibunya. Tapi kita yang berkesadaran menyadari, tunggu dulu, kalau aku berfungsi dari anak harus nurut ibunya, kok pertengkaran terus yang terjadi. Mungkin sekarang aku milih yang lain, yaitu namaste. Sylvie infinite being say hi dengan infinite being si anak tersebut. Nanti obrolannya lebih nurturing, lebih seru, more possibilities gitu. Ya memang sih sekarang masih belum banyak ngobrol sih, hanya Oke. Ya. seperlunya dulu, tapi ya nggak apa-apa sih, saya enjoy ya, oke dia juga enjoy gitu, jadi nggak ini. Ini anak cowok ya? Cowok. Oke. Dia kangen pelukan, nggak tahu dari tadi muncul di saya. Kapan terakhir meluk dia? Ya lama sih, dulu sering kalau memang waktu kecil itu memang seringnya memang tidur sama saya itu mesti saya peluk. Dia kalau dalam pelukan saya itu tidurnya cepat sekali. Ya kan lama-lama besar kan ya malu kan kalau mau peluk gitu loh Pak. Iya. Tapi ada sesuatu, mungkin saya nggak tahu apakah dia sedang menghadapi situasi seperti kampusnya atau sekolahnya atau pendidikannya, saya nggak tahu. Cuma dia kayak butuh itunya gitu. Paling tidak temukan versi pelukan versi Anda, tanya kapan waktu yang tepat, apakah saatnya mau keluar rumah atau seperti apa, coba peluk. Ada dinding yang sedang berdiri di dia yang akan hancur saat dipeluk sama dirimu. Nggak tahu itu yang muncul di saya sih. Ya sih, saya juga merasa dia memang kayaknya ini lagi pasang ini juga sih. Karena mungkin sebelumnya kan sering konfrontasi sama saya, jadi kayak kalau kadang biasa itu udah kayak pasang benteng dulu. Oke. Yes. Dulu kan, sekarang udah nggak kan? Ya. Nggak apa-apa. Yang paling penting bukan nggak ada dinding sama sekali, tapi menyadari kalau aku munculin dinding, situasi ini nggak berubah. Oke, mau apa yang aku pilih sekarang? Oh, turunin dinding dulu. Nanti lihat apa yang bakal terjadi. Choicesnya makin banyak kalau kita nggak punya dinding. Kalau dindingnya lagi turun, sorry. Kalau dindingnya lagi berdiri, yang mana juga saya juga masih kok dinding. Tapi saya bingung, ini keputusan apa yang mau gue ambil ya? Kok gue sebel mulu pilihannya sama orang ini. Tapi ketika saya turunin, oh, aku bisa keluar dulu dari ruangan ini. Kemudian nanti kalau apa gue kirimin apa makan siang, banyak lah pilihannya gitu. Atau mungkin waktu tidur saya peluk Pak. Oke. Usap kepalanya terus say something yang akan masuk ke bawah sadar dia, seperti you are matter.
kamu nggak perlu membuktikan apa-apa kok nak gitu. Coba kamu ngomongin tuh. Just be yourself sambil usap kepala dia. Dibisikkan di telinganya gitu. Ya, Pada saat dia udah tidur atau bisa di saya dapatnya saat dia sudah tidur. Karena pembuktian dia besar banget, terutama dia ingin membuktikan sesuatu ke ayahnya, saya nggak tahu ini yang muncul di saya. oh I see. Kamu bisa usapin terus bilang kamu nggak perlu membuktikan apa-apa, cukup hanya jadi dirimu gitu. Dulu saya waktu dia kecil saya sering membisikkan sesuatu memang di telinganya kalau malam. Bagus. Ya. Oke. Berarti malam ini saya tidur sama dia. Siap. Anaknya kangen itu Pak. Anaknya Pak. Kenapa? Anaknya kangen itu Pak. Iya. Soalnya waktu kecil sering dimanja. Iyalah. Ya pasti. Anak laki-laki sama nyokapnya lah. Pastilah. Enggak sih, wajar kan soalnya saya kan dapat anaknya kan agak susah. Waktu dapat anak itu kan ya emang ya pastilah. Karena dulu kecilnya nurut banget sama saya. Apa kata saya soalnya, Pak. Iya. Dan paling tidak dengan kondisi dia yang seperti itu memaksa dirimu untuk kembali ke dalam kan, untuk berkesadaran. Say great itu saya thank you, and then apalagi pilihan yang tersedia di sini. Setelah kamu tertarik dengan dirimu, biasanya banyak choices untuk menghandle kondisi ini gitu. Iya. Ya. Terus. Ya, kehidupan yang belakangan semakin seru sih emang, Pak. Udah. No expectation. Iya. Saya sekarang tidak berekspektasi apa-apa dan kepada siapapun. Bagus ini. Ya. Jangan lupa Pak Rahmat dikirimin kombucha. Memang Doyan Pak. Kombucha suka saya. lebih ke yang apa? Pak Rahmat sukanya lebih yang emang basicnya kan semua teh, tapi saya ada beberapa yang dari seri bunga sih. Belum pernah saya yang bunga. Saya bilang yang base-nya buah ya. Aroma buah ya. Oh, Yang kalau buah kan memang itu dicampur yang terakhir, Pak. Jadi bukan dari aslinya. oke. Kalau aslinya itu kan dari green tea bisa, black tea bisa. Terus juga kalau bunga itu saya biasanya bikinnya yang lavender dan marigold. Ya. Dan itu bedanya orang-orang yang menghasilkan sebuah produk berkesadaran dan having fun itu dirasakan langsung dengan yang nyobain kan. Jadi itu kenapa saya meminta untuk teman-teman untuk kembali ke dalam berkarya sambil bersenang-senang, karena vibrasi energi itu akan kerasa dengan orang yang akan mengkonsumsi produknya. Itu kenapa kompetisi itu nggak ada gitu, karena kita akan mempunyai rasa energi yang berbeda tergantung tangannya gitu. Jadi Betul sekali itu, Pak. Soalnya berhubungan dengan dia makhluk hidup juga kan. ya Bakteri. Jadi kalau saya memperlakukan itu seperti anak. Jadi mesti diajak ngobrol, mesti disayang-sayang, diajak berdoa. Kalau misalnya saya lagi nggak respon sama dia itu rasanya bisa berubah. Atau mood saya nggak enak itu rasanya bisa berubah. keren. Memang membuat kombucha itu ini banget. Dan pada saat saya pernah membuat waktu awal itu saya coba rasanya oke. Lalu beberapa hari itu saya moodnya nggak enak itu rasanya pahit tuh, Pak. Dan saya sampai kaget, saya nanya ke guru saya kenapa begitu? Kok rasanya berubah? Guru saya langsung nebak, kamu ada masalah. Saya bilang iya, gitu. Coba kamu tutupin kain supaya nggak ngeliat kamu 3 hari. Nanti setelah 3 hari kamu enak, kamu coba rasanya berubah kembali lagi. Seru. Ya. Keren. Ya, banyak proses. Nanti kalau saya panen saya buat ini waktunya ngisi, nanti kalau habis ngisi, habis panen nanti boleh saya kirim.
Thank you Sylvie. Keren. Oke Pak, thank you. Sami-sami. Keep having fun ya. Ya. Oke, ada lagi? Jam piro sih? Waduh, 22:27. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran malam ini. Apa yang kita sampaikan tadi itu hanyalah sebuah point of view unik, versi masing-masing. Paling tidak kita cek apa sih kesadaran buatku, sehingga Anda akan menemukan action versi Anda. Karena kalau Anda langsung meniru actionnya, Anda akan kelabakan nanti. Tapi dari obrolan tadi, dapatkan kesadarannya apa sih, dan Anda akan menemukan langkah yang menyenangkan versi Anda. Karena Anda unik, kita berbeda satu sama lain. Yang paling penting, sudah Anda bersenang-senang, fokus kepada usaha, dan tetap curious, penasaran. Terima kasih, selamat istirahat, keep having fun, bye-bye.